Om Swastiastu Sumedang. Saya mau bercerita tentang sebel, tentang Cuntake di saat ada kematian. Kenapa kan sering terjadi di masyarakat? Ada anak mati, sebal keluarga. Pasal ada sebal bumi, ada sebal keluarga, ada sebal semacam. Kenapa sebal? Nak mula keto. Karena sebal lebar nak mati sebal. Jadinya itu penyebabnya itu jadinya tidak betul-betul kita pahami. Kalau Cuntake adalah dalam kamus besar agama bahasa Balinya, agama Bali, agama Hindu Bali, yang artinya cemar gitu dalam sastra atau kotor, seperti haid, melahirkan, baru melahirkan, keguguran, atau karena upacara pernikahan. Cuntake segar, letah dah, cemar dah, gitu. Nah sekarang, apakah Cuntake itu boleh sembahyang? Tidak boleh. Itu kenapa tidak boleh? Nak mula sing tadi, gitu. Itulah. Ya, setelah dimulai, misalnya ada kematian, jeda sampai 3 hari, yang dari keluarga sampai ke keluarga jauh ke Mindon, 3 hari sebalnya. Gitu. Nah setelah itu, kalau dalam keluarga kandung atau keluarga besar, itu tradisi katanya gugon tuan, katanya gugon tuan. Misalnya sampai 7 hari, sampai 42 hari. Saya pernah melanggar dulu, misalnya saya dulu meninggal di Jimbaran, sambil 3 hari. Ternyata salah. Nah, apabila kita melakukan itu, akan sangat runtuh ke lembah kegelapan jadinya roh kita. Nah begini, kalau kita pahami, kalau kita hayati yang tidak boleh, yang mula keto itu sebal Cuntake nak mati, sing dari kepura, apa penyebabnya begini. Atman itu kan satu. Atman itu satu. Tapi memerciki banyak percikan kan. Banyak percikan setiap kehidupan manusia. Apabila di dalam keluarga ada yang meninggal, Atman itu akan turun lagi, kembali dia di dalam kayangan, menunggu pengabdian atau mau pamitnya roh jiwa Atman yang baru pulang, yang baru mati kan, baru pulang dia. Bukan di sini rumahmu semua, di bumi ini bukan rumahmu di alam sana. Bangsa benar merekat dari semua di sini kan. Nah setelah itu, kenapa kita gak boleh sembahyang? Kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal niskala? Di dalam tubuh ini, kita ini memiliki 2 roh. Roh kita ini, satu roh jiwa Atman dan satu roh kita ada di alam niskala. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan Brahman Atman, Hakyam Atman yang ada dalam tubuh manusia ini bagi 2. Nah, ini anggaplah Atman masuk dalam tubuh, karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran. Ini dibagi 2. Jiwa Atman sini, para Atma di sini yang di alam semesta. Kemanapun kita pergi, ini roh yang mantuk umpayang kita ini mengikuti. Terus mengikuti kemanapun kita terus ikuti. Makanya kita mendua merajan. Begitu kita mau kerja, kita lapor, Pak Kulon, Ratu bertala luhur, itu yang sedang mengambil remajan, makanya makarya, mungkin tidak selamat. Nah ini mengikuti dia. Datang selesai kita kerja, atau selesai kita pulang, selesai kita mau tidur lagi, kita pamit. Nah sugra tidak terluhur sampun, yang lau sakit makarya, mukuli, makin batu suksma di tiang malawentan pemali. Nah ini melingih di saat kita tidur, ini melingih di meraja para matma kita. Di saat kita bekerja, pergi dari rumah, ini ngikutin gitu. Ini selalu ngikutin yang mantuk poin. Di samping saudara 4 kita. Inilah pecahan Atman kita. 1 jiwa Atman di dalam tubuh, 1 para matma.
biar apa lontar sastra yang kita baca dibacakan itu harus kita bisa hayati, pahami betul agar kita tidak ego sama hafalan kita. Nah setelah itu begitu ada meninggal dalam satu rumah tangga atau satu keluarga besar, yang ini kemanapun kita ini melinggih di Meraja, menang di Meraja, plok menang di Meraja, begitu. Sedikit pun Meraja nggak boleh diganggu. Nanti kita bakti di sana Banten, lain gak enak ada sama Banten, gak enak itu bisa runtuh ini dibuatnya kalau kita melanggar di saat ada kematian. Beliau melinggih di Merajaan di saat ada Juntake. Kenapa beliau dewa kita beliau Merajaan? Kenapa dewa kita Merajaan? Karena yang mati di pihak keluarga itu akan menunggalkan para maatmonya juga nantinya. Nah, di sini beliau menang di Merajaan. Kita tidak boleh masuk ke dalam Merajaan. Jangankan membantan, masuk juga ke Merajaan nggak boleh sebelum mau sepuh menyupat di rumah. Tuh. Setelah itu menyupat baru kita boleh sembahyang. Karena kalau kita sembahyang, kita sembah ini. Kemanapun kita mau bakti, kalau dia tingkatannya di mana, tingkatnya butuh kalau sama dengan ayah, kalau kita tingkatannya Atma nomor 6 sama dengan kita kemanapun inilah kita sembah. Kalau kita jadikan lagi macam-macam, jadikan penglihakan, jadikan sesabukan, jadikan apa, beliau dibutuh kalau begitu kita sembahyang ini ada sembah. Nah di sini ini yang sudah melinggih itu, nanti dia akan ke dalam kayangan, yaitu menyambut kedatangannya yang baru pulang. Di sanalah pengeleburan Panco Mahabuta. Di sana roh itu yang akan diajak pergi menyatu dia dengan Atman, Jiwa Atman dan para Atman. Setelah selesai proses apapun pengobatan pamit, nah baru dia pergi dari dalam kayangan. Pergi dari dalam kayangan, entah kemana dia. Kita nggak tahu. Mungkin dia melanjutkan perjalanannya, mungkin dia melanjutkan semua tingkatan, 11 tingkatan kesucian Atman. Nah, kalau kita sudah selesai meninggal, selesai penyepuh, baru kembali mengikuti. Di saat ada kematian itulah, ini tidak boleh diganggu di saat melinggih di Meraja. Masuklah boleh. Nah, beliau menyucikan, artinya dalam hal boleh dikatakan beliau semedi. Ini nggak boleh ganggu. Begitu kita ganggu, runtuh sampai ke lembah kegelapan. Berat ngangkat tentang liganya ini dambo. Dan ternyata arti dari yang kita pahami selama ini dan bacaan-bacaan yang kita baca selama ini, penyebab-penyebabnya baru kita bisa hayati setelah kita mendapatkan sastra memori metrik alam semesta. Setelah kita bisa membuktikan bahwa di sini begini pengembangan, di sini akibatnya, baru kita mengerti. Tuh. Pak Sumatera penting enten metrik memori alam semestanya setelah sastra-sastranya yang kita baca-baca itu ternyata ini setelah kita hayati, kita pahami, itu penyebabnya kita sebel. Karena begitu jiwatman ini kotor, karena energi orang mati yang namanya energi sakcawan. Kalau energi orang haid, energi orang dewanya yang ini tidak boleh cemar, melinggih, jangan dikotori lagi. Setelah kita bersih, baru beliau akan mengikuti. Maka di sini roh Jiwatman memegang peranan menjaga kesucian dewa kita yang di sini agar tidak runtuh. Kalau runtuh jadilah penyakit, kalau runtuh jadilah bebai, kalau runtuh jadilah kita